Manusia yang menjadi wadah ruler. Pada chapter 144, sebelum bayangan naga kamis menghilang, yang berkata pada Jinwoo kalau ada 4 manusia yang menerima kekuatan ruler. Berikut ini orang-orang yang menerima kekuatan ruler. Jonas adalah hunter terkuat dari Brazil. Sebagai wadah ruler, Jonas merupakan salah satu hunter terkuat di dunia. Namun sayang pada saat akan menghadiri konferensi di Amerika, ia terbunuh oleh Monarch. Siddharth Bachchan. Di timeline sebelum reset, Siddharth Bachchan adalah salah satu dari hunter level nasional dan juga merupakan guild master dari Asura Guild. Namun pada timeline yang baru, ia malah menjadi apostel dari Itarim dan akhirnya bertarung dengan Sung Suho. Christopher Reed. Pada timeline sebelum reset, Christopher Reed adalah salah satu hunter level nasional. Namun sayangnya ia harus terbunuh oleh Monarch. Di timeline yang baru, setelah Christopher mendapatkan kembali ingatan dan kekuatannya, ia malah menjadi tarik di Tarim dan akhirnya dirasuki. Hal itu membuat Thomas Andre harus melawannya dan berakhir membunuhnya. Go Gun-hee. Pada timeline sebelumnya, ia adalah ketua asosiasi hunter Korea dan salah satu hunter terkuat di Korea. Namun sayangnya ia harus tewas di tangan Silat sang pros Monarch. Timeline yang baru, Go Gun-hee tidak pernah menjadi hunter dan diketahui jatuh sakit. Mengetahui itu, Jinwoo pun memberikan sebotol Holy Water of Life dan menjelaskan kalau mereka berdua dulu pernah bertarung bersama di timeline lain. 10 tahun kemudian, keadaannya kembali memburuk. Di akhir ayatnya, ia meminta Jinwoo untuk mengembalikan ingatan ketika mereka bertarung bersama, dan akhirnya Go Gun-hee pun meninggal dengan keadaan tenang. Sung Il-hwan. Sebagai wadah ruler, Il-hwan adalah salah satu hunter terkuat di dunia dan kemungkinan besar hunter terkuat kedua setelah Jinwoo. Namun tidak seperti Jinwoo, tubuhnya tidak mampu beradaptasi dengan kekuatan yang diberikan para ruler. Akibatnya ia meninggal tak lama setelah ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam pertempuran melawan Silat dan neraka. Liu Zigang. Sebagai wadah dari ruler dan hunter level nasional, Liu Zigang adalah salah satu hunter terkuat di dunia dan salah satu hunter terkuat di Asia. Ia juga satu-satunya hunter dengan bintang 7 di Cina. Pada timeline yang baru, Liu Zigang hanya mampu mencapai hunter bintang 6. Namun setelah menerima kembali ingatan, kekuatannya pun kembali dan ia pun kembali mendapatkan gelar hunter bintang 7-nya. Thomas Andre. Thomas adalah hunter level nasional sekaligus hunter nomor 1 di dunia. Sebagai hunter, Thomas adalah petarung dengan tangan kosong terkuat dan salah satu hunter yang memiliki daya tahan yang luar biasa. Pada timeline yang baru, Thomas adalah seorang pegulat profesional. Namun setelah ingatannya kembali, ia pun menjadi hunter terkuat kembali dan membantu Sung Suho dalam mengalahkan para apostel di Tarim. Sung Jinwoo. Jinwoo adalah penerus dari Asborn, sang Shadow Monarch, sekaligus ruler the greatest fragment of Brilliant Light. Bagi penerus Asborn, Jinwoo mampu menggunakan semua kekuatan dari sang Shadow Monarch dan bahkan melampaui kekuatan pendahulunya. Setelah waktu dari reset, datang ancaman baru yaitu Itarim yang ingin menguasai bumi. Dengan matinya Absolute Being, para ruler pun tak mampu menghadapi Itarim dan akhirnya meminta bantuan Jinwoo untuk menghentikan mereka. Menyadari umat manusia dalam bahaya, Jinwoo pun akhirnya bersedia membantu para ruler untuk menghentikan Itarim.